Banyak perusahaan besar yang saya lihat susunan struktur organisasinya adalah seperti ini, contoh saja ya. Jadi ini adalah BOD, Board of Director, lalu dia punya core team, tim inti, lalu di sini ada manajer, lalu di bawahnya ya supervisor dan juga staff-staffnya ya. Nah, yang saya lihat terjadi banyak sekali di perusahaan-perusahaan besar adalah bahwa BOD ini pastinya punya yang namanya visi ya, atau mungkin punya goal, punya 5-year goal ataupun 10 years goal gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi adalah BOD ini ingin supaya goalnya, visinya bisa terrealisasi, right? So, dia lihat visi ini, lalu dia bagaimana dia berikan informasi atau berikan arahan, berikan instruksi, berikan planningnya seperti apa kepada core teamnya. Nah, banyak BOD yang visinya belum jelas atau punya visi tapi berubah-berubah. Sehari bisa bilang begini, besok bisa bilang begitu, tiba-tiba ada event ini, ada event itu, ada kejadian-kejadian ini, tiba-tiba berubah lagi, tiba-tiba punya rencana lain, sehingga core teamnya bingung. Aduh, ini yang mana sih? Karena BOD-nya juga punya beberapa kepala gitu kan, jadi kepala satu, kepala dua, ternyata tidak sinkron, tidak sama pemikirannya, tidak sama cara pandangnya, tidak sama persepsinya. Sehingga ada di sini pun terjadi beberapa miskom, ya. Akhirnya ke bawah semakin apa? Semakin miskom. Lalu apalagi ke bawahnya semakin bingung. Dan pertanyaannya, apakah mereka berani bilang sama BOD, Pak, ini kelihatannya harus diberesin dulu nih di level BOD-nya, karena kita bingung, karena kita sulit bagaimana cara menjalankannya kalau atasnya agak sedikit banyak masalah atau banyak komplain, atau mungkin bukan komplain, miskomunikasi antara antar BOD-nya. Karena BOD 1 umurnya umur 30-an, BOD nomor 2 umur 50-an, BOD nomor 3 umur hampir 70. Jadi beda generasi. Karena beda generasi, beda cara pandang, beda persepsi, beda pemikiran, beda visi. Nah, disatukan di dalam satu BOD. Kemungkinan perusahaan keluarga, kemungkinan perusahaan yang dimana founder dan juga mungkin generasi penerus juga sudah mulai ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi ada miskomunikasi. Ya, dan ada BOD yang ya udahlah, saya diam-diam aja, nggak apa-apa, saya ikut aja. Ya pokoknya saya ikut bagaimana baiknya. Ada yang dia punya satu pemikiran, punya satu ide yang ingin dilakukan, tapi atasannya lagi bilang jangan. Jadi akhirnya dia selalu ada konflik. Nah, terjadi konflik di sini, yang di bawah bingung, bawahnya apalagi. So, semua perusahaan inginkan bisa mencapai hasil yang terbaik, ya bisa mencapai goal yang diinginkan. Tapi mereka nggak tahu salahnya di mana. Mereka tidak tahu core problemnya di mana. Ya, contoh misalnya, ini ada manajer. Nih, saya punya ide ya. Pokoknya begini. Yang penting saya maunya begini. Si timnya juga bilang, saya juga tahu Pak, begini. Akhirnya kita sudah pernah lakukan Pak, ini nggak jalan Pak. Tapi saya maunya begini. Ya Pak, tapi kalau Bapak begini tidak bisa jalan Pak. Akhirnya mereka berdua konflik. Ya, nih yang penting strateginya kita harus lakukan seperti ini. Ya Pak, saya juga pernah Pak lakukan satu gitu, tapi tidak jalan Pak. Kita udah pernah coba tahun ini tidak jalan. Ya tapi kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Ya Pak, sebetulnya kita sudah tahu Pak, tapi percuma Pak, Bapak sudah terapkan itu tetap nggak jalan Pak. Iya tapi kan kita harus lakukan sesuatu yang baru. Ya Pak, setuju Pak, tapi kalau sesuatu yang baru itu tidak jalan, buat apa kita pertahankan Pak? Akhirnya jadi konflik terus. Nah, mereka konflik, atasnya mungkin nggak tahu, atau mungkin taunya, ya Pak, gimana di bawah? Baik-baik saja Pak, nggak ada masalah, nggak ada Pak, semua oke. Padahal begitu dia di bawah, ada konflik. Nah, ini biasanya suka terjadi dalam sebuah perusahaan, ada konflik, tapi mungkin mereka tidak cerita ke atas, kalau atasnya tidak tanya ke bawah. Atau mungkin yang diceritakan ini tidak sama persis apa yang dialami. Nah, bisa terjadi, bisnis mau berkembang, bisnis mau maju, tapi masalahnya ada di timnya. Atau bisa jadi gini, tim lama di sini kita pikir baik kerjanya, tapi karena sudah lama, sudah terbiasa dengan zona nyaman, sudah terbiasa dengan kondisi yang ya tidak ada perubahan. Jadi begitu berubah, udahlah ngapain sih berubah-berubah? Ya udah kita jalanin aja. Yang penting kan kita semua lancar. Ya kita tetap harus berubah, tapi kan ya tidak perlu harus seperti itu. Ngapain kita mesti ikutin perusahaan orang lain seperti itu? Yang penting kita sudah berjalan aja. Dia bilang, ya, setuju, kita juga. Ngapain sih kita ikut-ikutan yang lain? Jadi semuanya kompak untuk tidak melakukan perubahan. Ya. Jadi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Contohnya ya, apa yang terjadi akhirnya apa? Plan-plan yang ada terbuang. Plan terbuang. Jadi semua plan yang sudah disiapkan oleh BOD misalnya, karena ada rejection, karena ada penolakan, karena ada ketidaksetujuan dari tim,
sehingga setiap plan yang dilakukan tidak berjalan ataupun tidak dilakukan. Punya idenya, punya planningnya, tapi belum terlaksana, belum tereksekusi. Itu salah satu contoh. Masih mending kalau kita punya plannya. Ada beberapa perusahaan yang plannya aja nggak ada, nggak pernah buat planning sama sekali. Bagaimana ada perubahan di dalam perusahaan tersebut, right? So, kalau masih ada plan masih mending, ya. Nah, jadi baik lagi. Bisa jadi visi ataupun satu pemikiran sudah bisa ditangkap oleh BOD, tapi ini pun juga perlu ada alignment di sini. Lalu, bisa jadi setelah pemikirannya diberikan ke core team, apakah core teamnya bisa menangkap pemikiran tersebut? Setelah menangkap, apakah mereka bisa memprosesnya jadi strategi? Setelah memprosesnya, apakah mereka bisa mengeksekusi ke bawah dan dia bisa turunkan lagi ke bawah? Jadi berapa proses bayangkan? Dari BOD memberikan satu instruksi. Jadi dari pemikiran ke sini. Lalu di sini terjadi konflik, ya kalau konflik masih mending. Kalau iya aja juga gimana ya kan? Jadi terjadi hal-hal yang mungkin mereka nangkap aja. Tapi setelah nangkep, bagaimana mereka memproses itu jadi satu strategi yang bisa dieksekusi, ternyata di bawah sulit. Dan terjadi konflik di sini dan sebagainya, atas nggak tahu. Nah, saya nggak tahu di dalam perusahaan Anda seberapa itu jadi masalah, seberapa itu jadi hal yang atau problem yang berat di dalam perusahaan Anda. Bisa jadi kalau Anda nggak tahu apa yang terjadi di dalam bisnis Anda, and your team juga nggak tahu masalahnya di mana, bisa jadi mungkin itu yang memperlambat progres dari perusahaan Anda. Itu bisa jadi yang terjadi di perusahaan Anda bisa jadi menghambat apa yang bisa akan dilakukan untuk strategi-strategi ataupun action yang akan dilakukan. Bisa jadi terjadi satu konflik di dalam perusahaan yang tidak ada solusinya. Bisa jadi mungkin konflik tersebut terjadi sudah bertahun-tahun dan semakin membesar seperti kanker. Bahaya, ya. So, bagaimana solusinya? Kalau Anda tidak tahu solusi ini, ya, seandaikan ada satu orang di sini, ya, yang melihat ini semua, right? 360-nya gimana? Apa sih yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Sehingga sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan action, sebelum kita melakukan kebijakan-kebijakan ataupun strategi-strategi baru, at least you know the core problemnya apa? The core problem. The core problem. Atau masalah intinya di mana? Ya kan? Dan untuk bisa mencari masalah inti, nggak bisa cuma ya 1 jam atau 2 jam ya ketemu dengan orang tersebut. Misalnya orang tersebut adalah seorang bisnis consultant atau bisnis coach atau bisnis advisor. Bisa saja. Atau siapapun orang itu yang memang bisa melihat ya the business from 360 point of view. Yang dia sudah pernah mengerti dan menguasai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa melihat ini. Wow, this is bahaya nih Pak. Ada tumornya nih, ada bahaya nih kalau dibiarkan seperti ini. Ada batu ginjal di sini, ada segala macam kita nggak tahu, right? So, tahun ini adalah tahun breakthrough seharusnya untuk bisnis Anda. 2023 adalah tahun yang breakthrough untuk bisnis Anda. Kalau Anda betul-betul tahu core problemnya di mana. So, if you don't know this core problem, how you gonna solve the internal problem in the business, then how you gonna make action yang berbeda sehingga bisa mencapai hasil yang lebih baik. So, yang paling penting itu yang harus kita kuasai. Salah satu contohnya yang nyata dari sisi core problem. Tadi saya bicara mengenai timnya. Ada salah satu perusahaan yang saya coach, yang saya berikan advice, yang saya bantu langsung. Masalah utamanya adalah sistem rekrutmennya. Itu the core problem. Kenapa? Sistem rekrutmen yang dilakukan adalah mereka biasa cari karyawan dari referensi. Jadi contoh, misalnya si ini, kamu tahu nggak ada teman kamu yang kira-kira bisa kerja? Ya udah, nih cari si ini, dia cari, ya dipanggil. Kamu tahu nggak? Ya dipanggil lagi, ya. Jadi dari referensi. Nah ternyata referensi sih oke-oke aja. Mungkin bisa Anda cepat dapat karyawan baru ataupun dapat tim baru. Tapi pertanyaannya adalah apakah ya biasanya orang-orang yang referensi, biasanya orang-orang yang satu level, satu pemikiran. Burung yang terbangnya sama, yang sayapnya sama, biasanya terbang dengan burung yang sayapnya sama, gitu kan? Jadi bisa jadi mungkin dengan cara rekrut ini yang terjadi adalah karena referensi, karena teman, jadi pemikiran sama. Jadi mindsetnya lebih kurang sama. Ternyata masalahnya ada di orang ini. Dan kita minta dari sini kita dapat referensi. Nah itu ternyata problemnya. Dan setelah digali-gali, ternyata rekrutmen sistemnya diubah total. Bukan dari referensi, tapi dari sistem. Ya, sistem yang bagaimana supaya bisa meng-attract, ya, mendapatkan orang-orang yang lebih tepat dengan cara-cara dari cara bikin iklannya, dari cara bagaimana kita mensortir orang-orangnya, bagaimana kita bisa memplacement
iklan tersebut, dan macam-macam banyak hal yang dilakukan. Sehingga dari sistem rekrutmen yang diubah, ternyata hasilnya mendapatkan orang yang berbeda. Setelah rekrutmen ada step berikutnya, Jadi ada beberapa hal di dalam divisi HR yang diubah, dan dari situ mulai kelihatan timnya berbeda. Dan dari situ mulai ada satu kekuatan tim, sehingga karena pemikirannya berbeda tadi ya, alignment-nya berbeda, cara pandang berbeda, leadership-nya berbeda, hasilnya perusahaannya ada perubahan. Ya, yang terjadi adalah perusahaan tersebut bisa menemukan satu breakthrough dari produk baru yang diciptakan, sehingga produknya ternyata begitu di-launch di dalam satu marketing campaign langsung dicari oleh prospek karena produknya benar-benar beda, unik, dan itu karena hasil pemikiran dan brainstorm dari tim yang tepat. Nah, itu adalah salah satu contoh buah-buah yang saya lihat sendiri dan yang saya langsung melihat langsung ya bagaimana itu terjadi proses pembenahannya, dari mulai cara rekrut yang tepat, dari cara mulai memilih orang tepat, sistem reward yang tepat dan sebagainya, brainstorming session dan semuanya, itu perubahannya terjadi luar biasa. So this is yang saya lihat, dan betul-betul saya lihat secara nyata terjadi perubahan yang luar biasa. So if you want to have a breakthrough in your business ya, yang paling penting harus tahu adalah the core problem. Is the core problem based from faktor eksternal, atau the core problem sebetulnya adalah dari internal yang harus diberesin. Tapi 99,997% klien-klien saya yang terjadi masalah utamanya ada di internal. Bisa jadi sistemnya, bisa jadi timnya, bisa jadi sistem reward dan sebagainya. Is internal. Bisa jadi ownernya juga. Ya, itu yang terjadi. So, semoga dengan video ini membuka wawasan Anda dan Anda bisa lebih jelas mengenai apa yang Anda harus lakukan before you actually take action, sebelum Anda melangkah, sehingga perkembangan bisnis Anda semakin lebih bisa mendapatkan satu breakthrough dan terobosan yang baik. So, saya Hendra Hilman, semoga bermanfaat buat Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.